Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Ramadan, pemudi syarihah berakhlakul karimah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Antara lain, yakni memasukkan benda cair ataupun benda padat salah satu lubang tubuh kita, antara lain telinga. Ketika kita melakukan aktivitas harian, semisal mandi ataupun berwudu, tidak menutup kemungkinan adanya air yang masuk ke dalam lubang telinga kita. Lantas, bagaimana hukumnya? Batalkah puasa kita? Apa yang harus kita lakukan? Sahabat, dalam kitab I'anatul Talibin, Hasyiah kitab Fathul Mu'in karya Sayyid Bakri Syafa, dijelaskan hukum air yang masuk ke dalam telinga orang yang berpuasa diperinci menjadi 3 bagian. Yang pertama, batal secara mutlak. Hal ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mandi dengan niat untuk membersihkan badan ataupun menyegarkan badan. Kemudian juga mandi mubah, termasuk juga orang yang berenang. Kemudian orang yang melakukan aktivitas yang tidak disyariatkan oleh agama Islam. Semisal ketika seseorang membasuh anggota wudu melebihi sampai 4 basuhan, padahal dalam syariat Islam hanya dianjurkan sampai 3 basuhan. Ketika seseorang melakukan aktivitas tersebut, kemudian ada air yang masuk ke dalam telinganya, maka puasanya menjadi batal secara mutlak. Baik menggunakan air ketika mengalirkan air secara berlebihan ataupun tidak, tetap batal puasanya. Yang kedua, batal apabila orang tersebut menggunakan air secara berlebih-lebihan. Hal ini ditujukan untuk orang-orang yang ketika melakukan aktivitas yang dianjurkan oleh agama Islam, semisal mandi junub, mandi sunnah ketika akan pergi ke sholat Jumat, berkumur, kemudian istinsyaq. Ketika orang melakukan aktivitas tersebut, kemudian air masuk ke dalam telinganya, apabila tidak berlebih-lebihan dalam mengalirkan air, maka tidak akan membatalkan puasanya. Tetapi ketika berlebih-lebihan dan disengaja kemudian air masuk ke dalam telinga atau lubang yang lain, maka akan membatalkan puasanya. Yang ketiga, tidak membatalkan secara mutlak. Hal ini diperuntukkan bagi orang yang ingin menghilangkan najis zahir di tubuhnya. Ketika seseorang tersebut meskipun berlebih-lebihan dalam menggunakan air, mengalirkan air, sehingga air tersebut masuk ke dalam salah satu lubang atau telinga orang tersebut, maka hal tersebut tidak akan membatalkan puasanya. Karena apa yang dilakukan itu hak untuk menghilangkan najis zahir yang ada pada tubuhnya. Karena menghilangkan najis tersebut hukumnya wajib agar menjadi sah salatnya, sehingga puasanya tidak batal. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, dari penjelasan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa aktivitas mandi yang biasa kita lakukan ketika hanya berniat untuk membersihkan ataupun menyegarkan badan, maka hal tersebut termasuk yang pertama, yakni apabila ada air yang masuk ke lubang telinga, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa secara mutlak. Yakni meskipun orang tersebut itu tidak menyengaja ataupun tidak berlebih-lebihan ketika mengalirkan air, maka hal tersebut tetap membatalkan puasa. Dan pada hari itu juga orang itu tetap wajib nyekar, yakni harus menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Kemudian juga wajib mengqadha puasanya di kemudian hari. Hanya saja aktivitas mandi yang biasa kita lakukan bisa saja berubah menjadi mandi sunnah apabila disertai dengan niat yang muktabar serta dalam prosesnya memenuhi syarat dan rukun sebagaimana mandi wajib.
Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.